Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, lanjut lagi di playlist tutorial Laravel REST API dengan Centum plus logging ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara login ya teman-teman. Kemarin kita telah lakukan install dan register. Sekarang kita akan lakukan login ya teman-teman. Bagaimana cara melakukan autentikasi pada user yang sudah ada di database. Karena kemarin kita lakukan registrasi, yaitu menambahkan user ke dalam database ya teman-teman. Nah, untuk itu yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, ini silahkan di share dulu ya teman-teman, karena mungkin masih sedikit viewnya, mungkin belum banyak yang nonton karena serinya masih sedikit mungkin ya. Oke, langsung saja. Di sini saya punya ini ya teman-teman, API user. Kalau di send itu masih unauthenticated, artinya belum diautentikasi. Oke, di sini saya mau buat request baru. Request itu login ya teman-teman. Itu login. Tipenya itu post. Ini kita kopas saja dari register. Oke, ini login ya teman-teman. Headersnya itu a save, value-nya itu application JSON ya. Oke, langsung saja kita buat dulu lagi. Ini di bagian API ya, bukan web. Nah, di sini post register. Kita buat juga route post login. Ini saya komentar dulu ya teman-teman. Kita buat saja dulu controllernya php artisan make controller. Itu ada di http out ya, out register. Login controller. Dia sama ya teman-teman. Dia juga requestnya invocable. Oke, jadi hanya satu action seperti ini. Di sini bisa kita langsung berikan kita buat saja variabel baru ya. Credentials. Request validate itu email. Ini required ya. Required. Kemudian email. Lanjut juga password. Kemudian kita cek ya teman-teman, ini tidak ya. Jika tidak berhasil login, maka kita return response JSON unauthorized 401 ya teman-teman. Oke, coba sebatas ini saja dulu. Saya lihat kemarin kita punya user itu Mobatekno ya, Mobatekno. Coba di sini kita masukkan di body form data itu email, kemudian password. Ini emailnya, passwordnya sembarang coba. Kemudian send. Harusnya error karena kita rows-nya belum kita edit ya teman-teman. Oke, mungkin agak lama. Coba di sini. Nah, ini belum ada ya teman-teman. Nah, katanya login tidak ketemu, belum ada. Ini bisa kita berikan login. Ini saya import dulu. Nah, dia mengarah ke ini, kita hapus karena ini invocable ya teman-teman. Nah, oke, dia langsung ke sini, info ini. Coba lagi send.
Nah, ini unauthorized. Atau di sini bisa kita berikan sini passwordnya mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh, unauthorized. Nah, credential are not valid. Oke, biar beda sedikit ya teman-teman. Nah, di sini credentials are not valid. Oke, artinya di sini sudah benar validasi kita. Ini required, misal kita kosongkan saja passwordnya, send ke passwordnya required. Jika email dan password diisikan tetapi salah, maka kita return ini ya teman-teman. Oke, lanjut. $user, kita ambil dari out user. Ini jangan ya teman-teman, return token itu itu bawaan saja dari AI saya pakai. Return, sorry, response JSON Apitodos. Oke, kemarin kita ini Apitodos ya teman-teman, tokennya Apitodos. Nah, seperti ini. Maksudnya di sini jika berhasil login, kita ambil user yang login di dalam variabel user, kemudian user tersebut kita buat tokennya, key tokennya masih Apitodos, kemudian plain text token. Ini kita jadikan plain text tokennya. Nah, di sini di bagian access token kita sudah punya ya teman-teman beberapa token yang kita pakai kemarin, tapi itu hanya riwayat saja. Nah, di sini coba kita kita loginkan lagi. Nah, ini name-nya Apitodos, ini key dari name tokennya. Nah, ketika kita berhasil login nanti harusnya dia tokennya nambah lagi ya teman-teman. Oke, coba kita cek. Ini password, klik send. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, di sini terusnya nambah lagi. Nah, ini token kita pakai. Coba kita login menggunakan token ini. Maksud saya ini kita sudah berhasil login. Coba kita akses endpoint yang kita protect menggunakan Sanctum ya teman-teman. Nah, di sini ini request kita middleware atau kita protect dengan Sanctum. Jadi sebelum login itu tidak bisa diakses. Jadi kita kalau mau akses harus login dulu, kemudian masukkan tokennya ya. Nah, token ini dimasukkan di authorization, masukkan di bagian bearer token. Oke, ini paste, kemudian klik send. Nah, jika sudah berhasil menampilkan user yang login di endpoint API user, berarti kita sukses menjalankan atau mendapatkan hak akses dari token ini. Jadi kita bisa pakai untuk endpoint lainnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah berhasil sebenarnya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Simpel sekali penggunaan dari Sanctum. Jadi kita hanya tinggal pakai create token Apitodos. Kemudian tokennya kita jadikan plain text token ya teman-teman. Ini hanya respons saja. Nanti kita akan pakai resource API dari bawaan Laravel ya teman-teman, agar lebih mudah menampilkan respons dalam format tertentu, ataupun kita edit lagi formatnya, itu lebih mudah ya daripada kita hanya menggunakan return response JSON seperti ini. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.